Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumna laka wa taqsiraka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti sampai kepadamu, di samping kelalaianmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Ini hikmah yang kelima daripada Syekh Athaillah As-Sakandari. Karenanya barang siapa yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezeki, seperti pangkat, seperti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sampai meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda orang yang buta mata hatinya. Maka itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak makhluk yang bergerak dan bernyawa yang tidak mendapat membawa mengurus rezekinya sendiri, maka Allah lah yang memberi rezekinya kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat Al-Ankabut, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir ilayya. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir ilayya, dan bersabarlah untuk melaksanakannya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesungguhan kita untuk mencapai apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggalkan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang diamanatkan? Di dalam Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wa asfaqna ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itulah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali kepada manusia. Sesungguhnya artinya benar-benar manusia itu goblok. Bagaimana tidak goblok? Allah kan menawarkan innas samawati wal ard, inna aradnal amanata. Sesungguhnya Allah telah mengamanatkan kepada langit dan bumi. Allah itu menawarkan kepada langit dan bumi, ya. Tapi langit dan bumi itu dia enggan untuk menerimanya karena alasannya yaitu adalah takut tidak mampu. Subhanallah. Maka itu di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, innas samawati wal arda da'ufat. Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu menampung diriku. Lantasa'ani wa wasa'ani qalbul mu'min, dan yang mampu menampung diriku yaitu adalah hati orang-orang yang beriman. Dipres lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mampu tersebut yaitu adalah hati orang-orang yang beriman. Maka itu yang tidak sanggup mengembannya, manusia-manusia tidak sedikit di alam semesta ini, di muka bumi ini, yang tidak sanggup untuk mengembannya. Itulah yang dipisu oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya mereka itu kana daluman jahula. Ada yang mampu, ya, tapi kebanyakan yang tidak mampu, itulah yang disebut sesungguhnya mereka itu kana daluman jahula. Keadaan mereka itu adalah dalim, gelap, lagi jahil. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bodoh orang Allah menawarkan kepada langit, kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana ibil, onta dijadikan khuliqat? Nah,
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam konteks ini, langit sudah pernah ditawarkan oleh Allah tentang amanat itu. Ya. Bumi sudah pernah ditawari oleh Allah untuk mengemban amanat. Onta yang suruh kita berpikir, dia juga telah pernah diamanati, tapi tak ada yang sanggup. Ya, ilal ibili kaifa wa ilas sama'i kaifa rafa'na. Ini terkait juga dengan langit. Wa ilal ardi, bumi pada ayat yang tadi sudah diulang kembali dengan versi ayat yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali, gunung yang gede seperti itu juga pernah diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ayyahmilnaha, mereka itu enggan untuk mengembannya. Wa hamalahal insan, manusia itu dibodoh sekali karena tidak ditawari. Kan gak ada di dalam ayat itu Allah menawarkan kepada manusia. Ya, gak ada Allah menawarkan. Yang ditawarkan langit, bumi, gunung, onta, yang ditawarkan oleh Allah. Ya, yakni seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi dan berada di antaranya, seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah sudah pernah ditawari oleh Allah. Akan tetapi semua enggan untuk mengemban amanat itu. Akan tetapi moro-moro muncul wahamalal insan, manusia yang bodoh itu, dia sanggup katanya untuk mengemban, sanggup untuk mengembannya. Tapi yang bagaimana, manusia yang bagaimana, ini mah tak tahu, mana amanat itu tak tahu. Ya, jangankan mengembannya, barang yang diamanatkan pun dia tidak tahu. Kan bodoh. Cobalah tanya, Allah mengamanatkan sesuatu yang berat kepadamu, mana amanat itu sekarang? Coba. Kalau tak tahu kan bodoh, jangankan mengembannya. Sering ayat yang kita tampilkan bahwasanya kamasalil himar yahmilu asfara, kondisi mereka itu keadaannya kamasalil seperti himar, seperti kuda. Himar yahmilu asfara, yang membawa, ya, kitab-kitab, yang membawa beban yang berat di atas punggungnya. Enggak tahu kuda itu ditanya apa yang dibawa, ya, tapi mereka tidak tahu kitab-kitab yang dibawanya, yang dipikulnya, macam mana dia bisa baca. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita kena tahu diri sebetulnya. Kalau kita sudah tahu diri, masuk kepada syahata ilayasa, kan tadi yang mengatakan bahwasanya kita terkadang tuh jadi bodoh, meninggalkan apa yang diperintahkan, tapi apa yang diamanatkan. Apa yang diamanat itu yaitu adalah hakikatul iman. Paham? Hakikatul iman itu menimbulkan konsekuensinya kepada syariat. Kalau hakikatnya itu adalah di dalam, sebelum orang melaksanakan salat itu, maka pondasinya dia terlebih dahulu yaitu adalah mesti kuat, yaitu adalah amanat yang ada pada diri kita. Maka konsekuensi daripada amanat hakikatul iman itu yaitu adalah wastabir ilayya wa'mur ahlaka bis salati wastabir ilayya, maka perintahkanlah kepada seluruh keluargamu untuk melaksanakan salat wastabir ilayya, dan bersabarlah mengerjakannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagian pun kalau kita tidak tahu tentang amanat itu, nyatanya kita salat tidak merasa kita yaitu adalah berada di dalam amanat, karena yang namanya amanat itu harus dikembalikan. Paham? Saya nitip sesuatu sama bapak dan ibu sekalian, nitip umpamanya sepeda motor, ya, kemudian setelah 2 bulan kemudian saya ambil, ternyata tidak ada itu motor dijual sama bapak dan ibu sekalian. Bagaimana kira-kira saya? Ternyata itu kan bukan milik bapak, itu bukan milik ibu, cuma diamanati. Ya, kalau amanatnya saja tidak tahu, bagaimana dia mau bertanggung jawab terhadap amanatnya? Padahal yang namanya amanat itu ketika dia diambil lagi oleh sang pemiliknya, maka dia akan ditanyakan. Tak boleh
waktu diamanatnya masih baru dia harus kembali baru, waktu diamanatkan dia masih dalam keadaan utuh dia harus dalam keadaan utuh. Kalau knalpotnya hilang, yang mempunyai itu, yang mengamanatkan itu tidak mau. Demikian juga kepada kita, kalau sudah tahu amanatnya, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amanat itu kemudian apa kehendaknya amanat itu? Dikembalikan kepada yang mengamanahi, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Kapan dia diamanatkan? Bagaimana cara pengembaliannya? Nah, itu yang mesti kita ketahui, hadirin wal hadirat. Itulah pentingnya kita mengkaji ma'rifat.